Hai semuanya, jumpa kembali bersama saya Robin pada pembahasan sistem informasi penjualan pembelian persediaan, pengembangannya ya di sini, pengembangannya terutama sambungan dari video sebelumnya yaitu form pembelian. Di video ini kita akan membahas bagaimana cara memasukkan data barang ke data grid view, kemudian membahas bagaimana cara menampilkan nomor transaksi yang sudah ada, menyusul untuk dibuat fitur simpan, hapus, dan batal. Oke, langsung aja. Hal pertama yang kita harus pastikan adalah string grid. Nah, string grid ini saya tidak butuh fix kolom, saya butuh satu fix row untuk judul. Oke, jadi sehingga saya buat minimal row count-nya 2, kemudian fix kolomnya, fix row-nya 1, fix kolomnya 0. Oke, mengapa data barang harus diisi di luar string grid? Kenapa tidak di dalam string grid? Karena pengisian di string grid itu memiliki resiko. Memang pengisian di string grid itu lebih mudah ya, karena seperti pengisian data di spreadsheet seperti Excel. Nah, tetapi apabila user memasukkan kode barang yang berbeda dengan yang terdaftar di database kita, apalagi user merasa sudah sama, padahal sebenarnya perbedaan satu spasi, ya perbedaan huruf besar dan kecil di kode barang. Nah, ini menyebabkan komputer itu akan mendeteksi bahwa kode barang tersebut tidak cocok dengan yang di database karena hanya perbedaan spasi dan yang lain-lain dan simbol yang lainnya. Jadi untuk itu, untuk pemula, meskipun validasi bisa dibuat programnya di string grid ini, tetapi supaya mudah untuk pemula, ada baiknya memang kita isi dulu, kita coba mengisi data barang di luar string grid. Oke, nah kemudian validasi harus dilakukan ketika ditekan tambah, pastikan bahwa kode barang ini memang terdaftar di database kita. Oke, kemudian sedikit perbaikan untuk form browse barang, ya dimana apabila form browse barang dipanggil dan di double klik, kemarin kita hanya menunjukkan kode barang dan nama barang, tapi jenis tidak dimunculkan. Jadi untuk itu di sini saya menambahkan kode program untuk jenis barang. Ya, jenis barang ini ditambahkan dari sel keempat. Jadi tampilan di browse barang itu untuk jenis di 2 ya, 2. Nah, jadi jenis itu ditampilkan juga ke form pembeli di teks jenis. Jadi sehingga nanti jenis ini akan muncul ketika barang dipilih ya. Oke, saya langsung aja. Yang pertama, saya pastikan dulu di tabel pembelian itu ada data pembelian header ya, kemudian harus dengan nomor yang sama dengan pembelian detail, harus nomor yang sama. Oke, pinjam total ini berarti 150, 50 berarti 200.000. Jadi ini data fiktif dulu untuk fitur menampilkan atau mencari data transaksi. Oke, kita mulai. Nah, jadi hal pertama adalah ketika nomor dipanggil, tekan tampil, maka informasinya harus muncul di sini, di sini, di sini. Saya mulai dari tabel pembelian header. Oke, jadi kalau nomor ini diketik ya. Oke, jadi tombol tampil di sini sangat berfungsi ya di sini ya. Akan kita bahas di sini. Jadi kalau tombol tampil ditekan, kita cari nomor tersebut. Kita cari nomor tersebut di tabel pembelian header. Jadi caranya tabel pembelian header, yaitu ada sepertinya tidak bisa ya. Nah, tabel pembelian header sudah kita buka belum ya? Coba perhatikan di global path. Ternyata belum. Jadi kita buka tabel beli HD, tabel beli detail. Dan ternyata di form utama juga belum kita buat tabel pembelian header dan tabel pembelian detail ya. Jadi komponennya jangan lupa. Oke, dikasih nama tabel mana ya? Tabel beli header. Ini tabel TBL beli detail gini. Konfigurasi awal seperti ini juga jangan dilupakan bahwa tabel beli header yang global itu sama dengan tabel pembelian header yang ada di form tersebut, yang di form utama. Begitu juga dengan tabel beli detail diarahkan ke TBL beli detail yang komponennya sudah dimasukkan di form utama. Nah, kemudian beberapa informasi field
seperti yang ada di tabel ini, ya itu perlu kita tambahkan. Jadi tanggal kode supplier, jadi tanggal, FN kode sub, FN total mungkin, apalagi? Oke, nomor belum ya? FN nomor. FN nomor gini aja. Oke, kemudian untuk detailnya FN nomor, FN kode BRG, FN jumlah sudah ada, kemudian FN harga udah ada belum ya? FN harga satuan, jadi FN harga satuan belum ada ya. FN harga satuan, jadi field ini harus kita tambahkan lagi kemari. Oke, harga satuan jadi harga satuan. Kemudian kode barang menjadi kode barang. Oke, ini untuk mempermudah pemanggilan nama field aja ya. Bukan berarti ini harus dibuat. Oke. Nah, kita simpan. Kita kembali ke form pembelian. Oke, di form pembelian ini kembali ke button tampil ya. Di button tampil. Ini dia. Oke, panggil tabel beli header. Ada fitur locate. Locate. Yang kita locate itu siapa? Yang kita locate itu apapun yang diketik di teks nomor. Oke, jadi nomornya diketik di text box nomor. Nah, kemudian yang mau dibandingkan itu adalah, terbalik. Key value-nya adalah yang diketikkan di nomor. Kemudian field yang mau dicari adalah FN nomor. Ya, jadi cari berdasarkan nomor. Oke, cari berdasarkan nomor nota pembelian dengan option LO case insensitive. Oke, nah jika berhasil di locate ya, di sini error. Ada optionnya ya, sebentar. T-locate option ya. Jadi ada T-locate option titik. Barangkali harus include ini ya. Sebentar. Harus di uses untuk T-locate option ini. Oke, saya sambil membuka help untuk menunjukkan. Sepertinya sudah pernah saya buat di pada saat pembahasan form barang sih. Oke, kita tunggu. Form barang. Locate ini dia. Menggunakan kurung siku ya. Oke. Jadi menggunakan kurung siku ternyata LO case insensitive. Oke, jika berhasil di locate ya, masih error. LO case insensitive masih error. LO case insensitive. Barangkali ada yang di uses ya. DataDB. Oke, coba saya lihat. Ya, ternyata memang belum uses DataDB ya. Oke, kita uses data.db. Oke, berhasil ya. Jadi untuk option LO case insensitive itu butuh include atau uses data data.db. Oke, jika berhasil ditemukan, maka tampilkan. Nah, kita tampilkan dulu headernya. Jadi header itu ada di teks dt tanggal. Jadi tanggal itu ada property date time ya, bukan value ya, tapi property date time. Nah, date time ini diambil dari tabel beli HD. Nah, ada baiknya memang tabel beli HD ini dipanggil dulu first ya, tapi harusnya otomatis sih.
tambah beli HD, fill by name, fn tanggal, ya, sebagai date time. Oke, nah kemudian tampilkan juga supply totalnya dengan cara text total titik text diisi dengan tabel beli header fill di fn total. Oke, as string aja. Di sini kita belum membuat pemisah pecahan ya, pemisah pecahan supaya angka-angka nominal uang itu bisa ada pecahan. Oke, kemudian kode supplier. Jadi combo nama supplier itu item indeksnya dikembalikan ke -1 supaya mudah aja, supaya mudah. Oke, dikembalikan -1. Kemudian combo kode supplier itu diambil dari teks. Combo kode supplier text itu diambil dari tabel header fill by name fn kode sub ya sebagai string. Nah, kemudian begitu kode supplier diisi, nah saya nanti akan membuat combo nama supplier titik item index itu sama dengan item index dari kode supplier. Jadi kode supplier titik item index. Kenapa seperti itu? Karena ketika combo kode supplier berubah, maka nama supplier itu harus ikut berubah sesuai dengan kode tersebut. Kita coba. Oke, panggil pembelian, diisi dengan sebuah nomor pembelian, tampil. Oke, masih terjadi error ya karena tabelnya belum kita buka ya di form utama. Di form utama ini ya belum kita setting bahkan ya. Iya, belum kita setting. Oke, jadi tabel beli header titik table name titik 2 sama dengan beli HD sesuai dengan yang di database. Oke, kemudian beli detailnya juga. Oke, jangan lupa active sama dengan true. Oke, jadi dibuka tabelnya juga. Active, ini header ya, header. Ini yang lupa kita lakukan sebelumnya. Oke, coba. Oke, panggil transaksi pembelian 2021 10 26 01, tampilkan. Jadi suppliernya muncul, tanggalnya muncul, totalnya muncul, tetapi nama suppliernya belum dapat ya, nama suppliernya belum dapat. Oke, kalau nama suppliernya belum dapat, makanya sebelumnya itulah gunanya saya membuat di mana dia ya? Itulah gunanya saya membuat ini. Di sini ya. Tadi saya membuat combo nama supplier item index dimulai dari -1 supaya bisa dicari. Oke. Nah, ada baiknya kode supplier juga ya. Oke. Jadi memilih 2021 10 26 01 ditampilkan, masih belum dapat. Oke, kalau tidak berhasil kita gunakan cara yang lain. Oke. Nah, cara yang lain adalah kita cari nama supplier ya, cari nama supplier di tabel supplier. Jadi tabel supplier ya, panggil tabel supplier titik locate ya, kita locate kode kodenya terdapat di combo kode supplier text ya dengan option LO case insensitive. Jadi seperti ini. Kalau sudah locate, langsung kita munculkan kode nama suppliernya dengan cara nama combo nama supplier text ya, itu diisi dari tabel tabel supplier fill by name nama ya sebagai string. Oke, mudah-mudahan kali ini nama suppliernya bisa muncul. Kita coba transaksi pembelian 2021
2021 10.26 tampil. Ya, kali ini sudah muncul. Oke, kemudian kita coba, ini nanti menyusul ya, form browse-nya ya. Kita coba dengan ini, ya, menambahkan data barang ke dalamnya. Oke, menambahkan data barang ke dalam, ya, jadi button tambah ini. Jadi button tambah ini, cara kerjanya adalah ketika ditambah, hal pertama pastikan semua data di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu terisi. Dimulai dari combo kode barang. Ayo. Jadi pastikan combo kode barang, ya, teks tidak sama dengan kosong. Oke. Jika tidak sama dengan, atau jika salah satu sama dengan kosong atau combo, ada baiknya saya buat function ya. Ya, ada baiknya saya buat function. Oke. Saya buat function aja. Misalnya function validasi, ya, validasi data barang. Di sini saya tambah, ya, function validasi data barang, tipe datanya lupa sebagai bool. Oke. Nah, ini adalah punya form pembelian. Oke. Jadi apa yang dilakukan di validasi ini adalah nanti memberikan sebuah hasil bertipe bool, ya. Jadi result sama dengan hasil. Ini hasil akhir yang akan dikembalikan. Nah, jadi menentukan hasil validasi itu kayak mana? Apabila tidak ada yang kosong. Jadi jika combo kode barang titik teks tidak sama dengan kosong, oke, dan combo nama barang titik teks tidak sama dengan kosong, dan ya teks jenis titik teks tidak sama dengan kosong. Oke, enter ke bawah. Oke, kemudian apa lagi ya? Dan teks hasil, kemudian teks harga ya. Jadi teks jumlah titik teks ya tidak sama dengan 0. Jadi ada fungsi yang perlu kita pakai, string to integer, jumlah ya itu tidak sama dengan 0 atau lebih besar dari 0. Oke. Kemudian harga dan string to integer dari txt, ya, string to integer dari txt harga satuan ya. Oke, harga satuan tidak boleh kosong ya. Nah, setidaknya lebih besar dari 0 ya, atau memang mau membeli dengan harga 0 rupiah ya, jadi sehingga tidak apa-apa, yang penting ada isi ya, tidak boleh kosong gitu. Oke, jika semuanya ini tidak kosong maka hasil sama dengan true, jadi saya boleh buat hasil atau result sama dengan ini semua. Nah, jadi cara mudah memahaminya adalah jika semua ini tidak kosong, maka hasil yang harus di-return adalah true. Jika tidak, maka hasil yang harus di-return adalah false. Nah, jadi artinya hasil yang di-return ini bergantung kepada mana dia? Tanda kurung. Di sini masih error. Oh, dan 2 kali. Oke. Artinya kalau semua ini dipenuhi, maka hasil sama dengan true. Jika salah satu tidak dipenuhi, maka hasil sama dengan false. Sehingga ini bisa saya permudah dengan cara hasil adalah bergantung kepada ya pemeriksaan semua ini. Jadi semua ini bisa menghasilkan true atau menghasilkan false, selalu hasil ini yang di return ya. Nah, tetapi kalau hasil ini yang di return, ya udah saya langsung return aja. Result sama dengan return nilai ini ke yang memanggil ya. Nah, jadi kembali ke form tambah, pastikan validasi dulu ya. Jika validasi data barang, oke, jika validasi data barang menghasilkan true, kita lanjut. Jika tidak, maka tampilkan kotak pesan ya bahwa semua informasi harus diisi. Ya, semua informasi atau data, informasi data barang ya harus diisi. Oke, kemudian judulnya apa ya? Judulnya misalnya tidak bisa menyimpan aja, tidak dapat menambahkan data barang.
atau data tidak lengkap gitu ya. Data barang tidak lengkap. Oke. Kemudian flagnya boleh kita pakai MB exclamation ya, atau MB apa ya, MB icon stop ya kalau nggak salah. Nah, MB icon stop itu untuk tanda silang ya kalau terjadi kesalahan ya. Oke, kalau berhasil menambahkannya adalah ya kita harus tahu row count-nya ada berapa. Jadi kita butuh variabel baris, atau kita gunakan global aja variabelnya ya. Di sini baris integer. Oke. Jadi di sini, oke, jadi validasinya adalah kalau sudah terisi variabel global. Oke, nah kita coba memasukkan dulu sebelum validasi kode barang, kita coba masukkan data barangnya dulu ya. Jadi baris sama dengan jumlah row dari string grid. Jadi string grid titik row count kurang 1. Kenapa? Karena kalau row-nya 2, saya harus mengisi di row ke 1. Ini maksudnya. Oke, kemudian cara ngisinya adalah string grid di sel ya, sel ke 0, baris itu diisi oleh kode barang. Jadi combo kode barang titik teks. Aduh, judul-judulnya lupa saya buat ya. Nah, jadi judul-judul string grid-nya belum dibuat. Oke, kita lakukan di form create. Kita lakukan di form event create di sini. Oke. Nah, jadi judulnya belum ditampilkan ya. Jadi string grid row-nya itu sesuaikan dengan apa yang ada di detail. Jadi kode barang, nama barang, jumlah satuan udah 4, harga satuan, harga ini berarti total ada 6. Jadi saya buat string grid itu row-nya ada 6. Jadi string grid ini property column count ya, salah. Column count-nya ada 6. Oke, lalu kita isi. Jadi string grid itu di sel ke 0,0 ya, 0 ini artinya judul, itu sama dengan kode barang. Oke, lanjut. Ada 6 ya. Kode barang, nama barang. Oke, kemudian jumlah ya, jenis barang ya, jenis barang. Kemudian jumlah yang dibeli, kemudian harga satuan, kemudian harga item. Oke, itu judulnya ya. Nah, jadi ketika ditekan button tambah, oke, maka tampilkanlah semuanya di situ. Nah, nanti jangan lupa row count bertambah 1. Jangan lupa row count bertambah 1. Ya, saya gunakan INC aja. Atau row count sama dengan row count tambah 1 ya. Setelah menambahkan sebuah data, maka jumlah baris harus bertambah. Oke, kemudian sel kedua tadi jenis, teks jenis. Kemudian ini jumlah, teks jumlah. Ini teks harga satuan, ini teks harga. Oke, kita coba. Oh, masih ada error. Ini pakai N ya. Oke, kita pilih form pembelian, pilih sembarangan data barang ya. Kolom-kolom ini mau diatur lagi. Dikasih tambah error. Semua informasi barang harus diisi. Data barang tidak lengkap. Oke, jenis barangnya belum muncul ya. Harus kita munculkan, misalnya pilih dari sini. Oke, jumlahnya misalnya 10. Satuannya juga tidak kita munculkan ya. Jadi satuan itu harus kita munculkan juga. Ini kolom ke 0, 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian satuan ini katakanlah apa tadi ya, buah. Nggak bisa diedit pula ya. Berarti saya nggak bisa lanjut ya. Oke, kita perbaiki dulu. Yang pertama, lebar-lebar kolom ini. Bukan di sini. Di sini. String grid call width ke 0, saya buat misalnya 100 dan seterusnya. Oke, untuk nama 180,
Untuk jenis mungkin 100 aja, untuk jenis barang, jumlah barang mungkin 100, kemudian untuk satuan 100 juga, untuk harga kebanyakan jumlah jenis, jumlah satuan, harga. Oh, satuan berarti 7 kolom harusnya ya. Jadi 7 kolom. Call count ya, call count adalah 7. Ya, 7. Oke, jadi satuannya lupa kita berikan. 6. Ini satuan. Jadi ada 6. Oke. Oke, nah kemudian bagaimana caranya supaya satuan itu juga muncul ketika form browse barang itu dipilih. Ketika form browse barang dipilih ya. Oke, ketika form browse barang dipilih, ini lupa kita tampilkan satuan barangnya. Jadi form beli, teks satuan, teks diambil dari string grid, teks satuan. Apa nggak ada teks satuan? Teksat, oke, lain namanya ya. Teksat. Titik teks sama dengan string grid di sel keempat ya, karena sel keempat tadi kita hitung adalah satuan. Oke, kemudian apabila kode barang berubah atau nama barang berubah, itu belum kita modif sedikit programnya. Oke. Nah, jadi ketika kode barang berubah, kita cari di tabel barang dengan cara locate. Tabel barang locate dengan kode informasi field kode yang di locate adalah combo kode barang titik text dengan option LO case insensitive. Oke, nah jika berhasil di locate maka tampilkan jenis barang, jadi txt jenis titik text, tampilkan satuan barang, jadi text titik text. Nama barang juga kalau mau sekalian. Oke, jadi teks nama brg titik teks, combo ya. Nah, ada baiknya combo nama barang ini juga dibuat item indeksnya dimulai dari 1 ya, -1 ya, supaya mencari lagi dari awal urutannya. Oke, ini diambil dari teks tabel barang field by name, fn nama, string. Nah, kemudian ini juga sama ya. Ini field jenis, ini field satuan. Oke. Ayo sekali lagi. Jadi baik memilih kode ataupun nama, ya sudah muncul di sini ya. Tambah tidak bisa karena jumlah dan harga jumlah belum diisi ya. Isikan dengan 10, harga 5.000 misalnya. Kita tambahkan, mudah-mudahan datanya masuk. Ya, barang kedua kita pilih ya 10 juga, harga 15.000 misalnya. Kita tambahkan, masuk. Jadi seperti ini ya. Oke, jadi ada informasi yang salah di sini, salah dimasukkan ya. Oke, jadi harga satuan, harga item, ini harga ini juga belum dihitung ya. Oke. Nah, jadi pemasukan informasinya ada yang salah. Ini sel ke-5, ini sel ke-6, kemudian ini sel ke-4 ya. Sel ke-4, teks satuan. Oke. Nah, selanjutnya ini memang ada beberapa yang harus dipoles ya, yaitu harga belum dihitung, kemudian pemisah ribuan belum kita buat. Kita akan langsung mencoba membuat form browse supplier ya, tapi saya kira di video yang selanjutnya aja ya. Jadi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali di video lainnya.